Pemirsa, sejumlah warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara kecewa dengan beras murah operasi pasar murah Bulog. Sudah harus mengantri lama, sebagian warga malah kebagian beras busuk yang tidak layak dikonsumsi. Seperti ini kondisi beras yang dibeli salah seorang warga saat operasi beras murah Bulog Mandailing Natal. Beras 10 kg yang ditebus dengan harga Rp10.500 per kilonya. Kondisi berasnya tidak baik, bahkan sebagian isi beras di karung SPHP busuk sehingga tidak layak lagi dikonsumsi. Masyarakat yang harusnya terbantu dengan beras murah di tengah mahalnya harga beras justru dikecewakan karena beras yang dijual ternyata beras busuk. Tampaknya masih bagus, kedua kali masa bagus, ketiga kali busuk semua. Gimana ini? Dan itulah karena nggak cocok, itulah makanya ini aku manggil awak media ini biar. Busuknya seperti apa, Bang? Busuknya busuk bau bangkil lah gitu. Lalat yang biru datang baru. Hingga kini belum ada tanggapan dari Bulog maupun pihak Dinas Ketahanan Pangan Mandailing Natal terkait beras busuk yang dijual kepada warga. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan, harga daging ayam melambung tinggi mencapai Rp37.000 per kilogram di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kenaikan harga ayam membuat pedagang turun omset karena pembeli beralih membeli kepala dan ceker ayam yang lebih murah. Tidak hanya harga beras yang melambung, warga di Kabupaten Cilacap juga dipusingkan dengan naiknya harga daging ayam. Seperti terpantau di Pasar Kaunganten. Harga daging ayam naik tinggi dan telah mencapai Rp37 per kilogram atau naik Rp7.000 dari harga sebelumnya pada pekan lalu. Melonjaknya harga daging ayam membuat warga beralih membeli kepala ayam dan ceker ayam karena dijual jauh lebih murah, yakni Rp25.000 per kilogram. Warga mengaku membeli kepala dan ceker agar uang belanja mereka bisa digunakan untuk membeli kebutuhan lainnya. Pendapatannya sama buat beli dagingnya kan nggak pas, tambah lagi beras mahal, minyak naik juga, semua pokoknya sembako kayaknya naik semua. Jadi kayak buat saya ibu-ibu yang anak 4, aduh menjerit banget lah pokoknya lah. Pemasukannya berkurang, pengeluarannya bertambah, gimana coba? Tidak hanya pembeli, kenaikan harga daging ayam juga dikeluhkan oleh para pedagang karena omset penjualan menurun karena daya beli masyarakat berkurang. Penjualannya sangat menurun. Biasanya mencapai 3 kintal, sekarang paling mencapai 2 kintal per hari. Kenaikan harga daging ayam yang dibarengi naiknya harga sejumlah bahan pokok sejak sepekan menjelang datangnya bulan puasa telah membebani pengeluaran rumah tangga. Warga berharap pemerintah dapat menurunkan harga kebutuhan pokok. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir luapan Sungai Ciberes dan Sungai Cisanggarung masih menggenangi permukiman warga di sejumlah desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Meski berangsur surut, namun ketinggian air masih bertahan di kisaran 40 hingga 50 cm. Pemukiman warga di Desa Malakasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon ini masih terendam banjir. Sudah 2 hari, air merendam ratusan rumah di permukiman padat ini, bahkan di awal banjir kemarin ketinggian air mencapai 1,5 meter. Saat ini banjir yang disebabkan luapan Sungai Ciberes dan Sungai Cisanggarung berangsur-angsur surut. Ketinggian air di dalam rumah yang sempat mencapai 80 cm, kini hanya menyisakan 30-40 cm. Sejumlah perabotan yang tak sempat diselamatkan tampak rusak usai tenggelam. Warga mengaku banjir kali ini merupakan yang kedua dalam sebulan terakhir. Namun kali ini banjir dirasa berat lantaran air bertahan hingga 2 hari. Bahkan tak sedikit rumah-rumah warga yang berada di daerah terendah hingga kini airnya masih cukup tinggi. Ya mudah-mudahan sih udah enggak ya. Iya. Tapi ini udah mulai surut? Nanti udah mulai surut. Kalau kemarin waktu lagi besar-besarnya tuh, ya kalau di jalan sekitar 1 meter, kalau di dalam 30 cm. Di dalam rumah? Dalam rumah. Saat ini warga di sejumlah desa yang masih terendam membutuhkan bantuan berupa air bersih dan makanan siap saji.
Air sumur di rumah warga tak bisa digunakan lantaran kotor dan bercampur sampah serta lumpur. Dari Cirebon, Jawa Barat, Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bertemu sejumlah mahasiswa terkait polemik pengurangan penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU. Sebelumnya viral di media sosial curhatan sejumlah mahasiswa penerima KJMU yang mengaku dicoret dari daftar KJMU. Pertemuan sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta dengan pejabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta Kamis sore. Pertemuan terkait polemik pencoretan nama penerima bansos KJMU yang viral di media sosial. Di hadapan para mahasiswa, Heru memastikan mahasiswa yang telah mendapatkan KJMU tidak akan dicoret dan akan tetap menerima KJMU di tahap selanjutnya. Namun para mahasiswa penerima KJMU akan didata ulang setiap 6 bulan sekali untuk menilai kelayakan KJMU melalui data di Bapenda serta disurvei kembali. Jika hasil survei tidak memenuhi syarat maka tidak akan lagi menjadi penerima KJMU. Mas, awalnya emang dicabut ya KJMU-nya? Enggak, emang lagi datanya aja ini. Semuanya emang kayak dari teman-teman saya tuh pada salah paham, tapi emang ini namanya sistem, kita tuh harus sabar, pasti namanya ada jalan keluar. Polemik KJMU berawal dari adanya kebijakan pembaruan data penerima KJMU terkait desil atau tingkat kesejahteraan rumah tangga yang membuat banyak penerima manfaat dicoret namanya. Karena itulah ratusan warga DKI datang mengurus Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul di kantor Pusat Pelayanan, Pendanaan, Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta Jatinegara. Seperti yang dialami Endang, warga Paseban. Link dari P4OP yang digunakan untuk mendaftar justru tidak tercantum angka desil anaknya, sehingga terpaksa datang untuk meminta bantuan petugas melakukan verifikasi pendaftaran. Diakibatkan karena awalnya tuh keluar masalah desil. Nah, tapi di hari Selasa desil itu sudah hilang. Desil sudah hilang dan sekarang saya sudah mencoba memasukkan kembali melalui linknya P4OP. Nah, tetapi di sini saya juga belum sukses, padahal di DTKS itu terdaftar. Dinas Pendidikan DKI Jakarta mendata sekitar 19.000 mahasiswa mendapatkan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang tersebar di 124 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rio Manik dan Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, jamaah Masjid Aulia di Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan sejak hari Kamis kemarin. Penetapan tersebut berdasarkan hitungan kalender mereka yang menetapkan 1 Ramadan jatuh pada hari Kamis 7 Maret 2024. Berbeda dengan pemerintah yang belum menetapkan awal bulan Ramadan, akan tetapi jamaah Masjid Aulia yang tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Gunung Kidul sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sesuai perhitungan mereka, 1 Ramadan jatuh pada hari Kamis 7 Maret 2024. Karena itu jamaah Masjid Aulia telah melaksanakan sholat tarawih sejak Rabu malam lalu. Sholat tarawih dilaksanakan 23 rakaat lengkap dengan sholat witir. Pengasuh jamaah Masjid Aulia mengimbau kepada umat Islam agar menghormati perbedaan yang ada dan fokus untuk kerukunan umat beragama. Kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di inews.id. Saya Sabrina Sila pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi. Sampai jumpa.